Hai, bersama kami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru aku. Oke, hari ini sebenarnya adalah 4 tahun sejak aku udah di Indonesia. Jadi sebenarnya besok aku udah jalan dari negara aku tanggal 5 April 2016 dan sampai ke Jakarta tanggal 6 April. Jadi besok sebenarnya, tapi hari ini aku udah mulai jalan dari negara aku. 4 tahun, banyak banget hal yang udah terjadi, yang aku udah lewatin. Terus pokoknya banyak orang yang aku kenal, ketemu di sini, bahasa baru yang aku belajar, pokoknya banyak. Dan aku hari ini pengen ceritain ke kalian gimana caranya, cerita awal gimana caranya aku bisa jadi datang ke Indonesia, dari mana rencananya, kenapa pilih Indonesia, dan yang lain-lain. Pokoknya aku akan ceritain ke kalian awal kenapa ini semua bisa terjadi. Pertama, tahun 2015 musim panas, aku pergi ke India. Itu karena di Bosnia tuh ada 3 bulan kalau musim panas, 3 bulan libur buat anak-anak sekolah. Dan kalau lagi musim dingin 1 bulan, jadi 3+1, 4 bulan total ada libur dalam 1 tahun. Jadi dan itu musim panas yang 2015 adalah musim panas yang terakhir sebelum aku mau mulai kuliah, karena aku udah lulus high school di sana, atau di sini tuh kayak SMA, SMK. Jadi aku udah lulus dan aku waktu itu punya 3 bulan free, dan aku pergi ke India karena dari umur 6 aku udah mulai jadi model dan udah kerja seperti model, punya syuting seperti hobi doang. Dan kayak agensinya utama, mother agency aku waktu itu di London, di UK, dan mereka kirim aku ke India selama 3 bulan. Waktu itu India adalah negara yang aku dari sejak kecil pengen kunjungi, negara yang terfavorit aku sejak aku, walaupun waktu itu belum pernah ke sana, cuman kayak selalu pernah mimpi pengen ke sana. Pokoknya ya udah, aku di situ 3 bulan, aku kerja bla bla bla, dan aku balik ke Bosnia. Dan bulan September tahun yang itu aku mulai kuliah di Bosnia. Aku di sana mulai elektro, dan aku kuliah. Dan sebelum aku selesai semester yang pertama, aku jadi sakit banget, dan aku harus secepat mungkin harus operasi. Dan aku setelah operasi gak bisa langsung balik ke kampus. Ya sebenarnya harusnya sih sebulan aku istirahat, tapi aku istirahat mungkin 5 hari dan aku langsung masuk ke kampus karena aku orangnya sangat-sangat suka belajar. Dan kalau di Bosnia, elektro yang di kampus aku tuh salah satu di Eropa yang paling susah kampus. Pokoknya kamu tuh 1 hari gak masuk, udah kamu kayak gak masuk 1 semester. Pokoknya di sana cepet banget, belajar banyak, dan pokoknya susah. Setelah aku balik dari operasi itu, balik ke kampus, aku udah lihat banyak yang aku udah kelewatan. Mereka udah belajar, aku belum bisa sampai ke situ. Dan mau gak mau aku harus berhenti karena orang tua aku tuh itu kayak bikin aku paling sedih. Karena aku harus berhenti 1 semester, karena aku orangnya di kampus pun yang semester yang 1 itu aku jadi salah satu dosen, salah satu mahasiswa yang paling jago. Semua nilai aku tuh top, paling bagus. Tapi ya realitanya seperti itu, dan orang tua aku juga support aku, dan mereka suruh aku berhenti dulu, tunggu sampai tahun ke depan. Maksudnya cuma tunggu 1 semester dan mulai lagi, karena memang aku udah mulai kayak depresi dikit gitu gara-gara operasi. Jadi ya mending istirahat dulu. Jadi aku udah berhenti setelah 1 semester itu. Dan karena ya aku sih orangnya kalau udah berhenti di situ tidak pengen kuliah di situ lagi, karena seperti trauma. Maksudnya kayak aku tuh harus berhenti terus harus balik lagi sama anak-anak yang umurnya lebih kecil daripada aku setahun. Pokoknya aku orangnya seperti itu, karena aku dari dulu di sekolah selalu paling jago anaknya. Jadi kayak jadi sakit hati, dan aku tuh udah janji sama diri sendiri, aku akan kuliah di Bosnia, aku akan kuliah di Turki.
Nah, kok bisa Turki? Aku pernah ke Turki beberapa kali, cuma libur-libur aja, kayak jalan-jalan sama keluarga, pernah kunjungi ke sana. Dan nggak tahu kenapa, tapi dari kecil juga itu adalah negara yang aku suka banget. Langsung selain India, suka banget sampai aku bilang aku pengen kuliah di sana. Dan 2 bulan, yang pas kayak satu bulan yang breaknya yang musim dingin, sama 1 bulan lagi aku tuh nonton sinetron Turki setiap hari. Dan dalam 2 bulan itu aku udah pasti banget bahasa Turki, karena aku yakin aku akan pergi ke Turki dan aku akan kuliah di Turki. Sampai aku aplikasi buat beasiswa di Turki. Ada satu program yang besar banget, dan kamu bisa pilih mau di kampus yang mana, kayak pilih 5 kampus, dan nanti mereka, kalau kamu dapat beasiswa, mereka tentuin kamu harus ke yang mana, kamu paling cocok sama yang mana. Pokoknya canggih banget sistemnya. Ya udah, aku udah gak sakit lagi, dan aku sekarang lagi tunggu kuliah kan 1 semester. Aku tuh orangnya gak bisa di rumah aja bosen gitu, duduk-duduk aja, ngopi-ngopi, gak bisa. Aku orangnya harus kayak punya aktivitas dari dulu. Jadi maaf ya, rambut aku agak berantakan karena masih basah, keramas. Pokoknya aku ngobrol sama agensi aku yang dari London itu, dan agent aku waktu itu ambil keputusan, dia suruh aku pergi ke satu negara, Meksiko atau Indonesia. Pokoknya dia tuh kirim foto-foto aku yang modeling ke semua negara, banyak banget negara, dan yang paling cocok tuh aku ke Indonesia atau ke Meksiko. Dan dari dulu aku suka Meksiko, cuman aku pilih Indonesia. Kenapa? Karena aku suka banget sama India kan. Dan waktu itu kan aku gak pernah ke Indonesia, dan di kepala aku tuh India adalah mirip banget sama Indonesia adalah mirip banget sama India. Jadi aku pengen banget ke Indonesia karena pasti mirip sama India, dan India kesukaan aku. Ya udah, aku ambil keputusan, udah siapin semua. Aku akan ke Indonesia selama 5 bulan. Gila, 5 bulan aku tuh kayak lama banget, tapi aku orangnya adventurous, jadi suka adventure, suka jalan-jalan, suka lihat yang baru, belajar yang baru. Jadi aku tuh seneng banget bisa ke Indonesia. Oke, setelah itu cuman seingat aku ya, 10-15 hari sebelum aku berangkat ke Indonesia, aku udah tahu harus ke Indonesia. Maksudnya itu mepet banget, jadi aku belanja baju yang harus sesuai bla bla, pokoknya ribet banget. Dan akhirnya pas pertama kali aku sampai ke Indonesia, aku turun bandara, udaranya panas banget. Kayak pukul muka aku gitu loh udara, karena panas banget, gak bisa napas. Pokoknya yang pertama seperti itu, dan aku pikir astaga, kok bisa panas gini. Keperasaan kayak di India gak pernah sepanas ini, tapi pasti pernah, cuman kayak gitu. Terus aku dijemput sama agency, dan yang pokoknya gak penting, yang selama 5 bulan itu gak penting, aku gak usah ceritain sekarang, mungkin itu buat video yang baru. Karena 5 bulan itu adalah 5 bulan terburuk dalam hidup aku. Agency itu jahat banget, pokoknya parah banget. Jadi waktu aku operasi yang jahat, yang operasi yang sangat-sangat bahaya itu, tidak seimbang sama 5 bulan yang aku pertama di Indonesia itu. Aku sampai pernah sama agency itu ditaruh di Kelapa Gading di satu apartemen, maksudnya apartemen model, tapi cuman aku taruh sendiri di situ, sampai dikunci, jarang buka, gak kasih duit buat jajan, karena di situ setiap minggu kamu dapat uang jajan, karena kan kamu kerja. Jadi terus sampai di apartemen itu gak ada air, listriknya jarang banget nyala, pokoknya serem banget. Nggak apa-apa, tapi itu 5 bulan yang paling buruk di dalam hidup aku. Jadi aku 3,5 bulan kerja terus, dan 1,5 bulan tuh dikunci. Dan aku tuh gak pernah ngomong sama orang tua aku, karena aku tahu kalau aku ngomong sama mereka, mereka pasti langsung beliin aku tiket dan bawain aku ke bosnya, karena pasti mereka khawatir. Cuman aku orangnya kayak tanggung jawab, karena aku ambil keputusan mau kesini 5 bulan, dan aku harus jalan sampai habis. Ya udah, pokoknya pas mungkin 15 hari sebelum aku mau balik ke bosnya, kontrak aku mau habis,
aku tuh belum dapat surat dari Turki, belum tahu dapat apa tidak dapat beasiswa. Kenapa? Karena itu tahun 2016, tahun yang banyak terrorist attack, banyak banget terrorist attack. Jadi semuanya tuh undur-undur terus. Jadi mereka tuh masih belum ambil keputusan, dan mereka bilang minggu depan, tapi belum ada kabar. Dan aku tuh orangnya nggak mau balik, maksudnya aku mau ke Bosnia tapi nggak mau kuliah di Bosnia. Jadi aku tuh sampai stres banget. Aku pikir ya udah, mau gak mau aku cari di sini kalau gak dapat di Turki. Tapi aku tuh yakin banget dapat di Turki. Tapi ya udah, kalau gak ada pilihan yang lain, akhirnya aku cari di sini aja, kan udah di sini kan. Ya udah, aku di sini cari di internet universitas paling bagus di Jakarta buat elektro bla bla bla. Gak tahu kenapa universitas yang dua yang paling bagus kata Google, kata internet adalah Gunadarma dan UI. Ya udahlah, yang punya elektro cuman mereka berdua sama nggak tahu yang mana gitu. Tapi mereka tuh top banget di internet, nggak tahu. Terus aku pergi kedua-duanya, aku bawa dokumen-dokumen aku, bawa diploma aku, ijazah bla bla bla, aku bawa. Terus ternyata aku dapat dua-duanya beasiswa, di UI sama di Gunadarma. Cuman bedanya, kalau di Gunadarma itu langsung aku dapat, bisa langsung mulai dari September, dan itu udah bulan Agustus pas aku mau lagi balik. Itu udah bulan September bisa langsung kuliah. Tapi kalau UI harus nunggu 1 tahun baru bisa, maksudnya udah dapat beasiswa, cuman buat tahun itu udah penuh, jadi bisa dapat slotnya buat tahun depan. Dan aku kan udah tunggu 1 tahun, setengah tahun, jadi nggak mungkin mau tunggu lagi. Dan aku akhirnya ambil keputusan, oke, aku akan ke Gunadarma in case kalau aku gak dapet yang di Turki. Oke, udah siap aku pulang. Sebenarnya di agency sama-sama yang dengan aku tuh, kalian percaya apa nggak, ada Tina yang lebih terkenal di YouTube, Mbak Tina Bule. Dia sebenarnya tuh sahabat aku paling dekat. Kita tuh dekat banget dulu pas di agency itu, dekat banget sampai dia kabur dari agency itu dan kenal sama suaminya. Pokoknya panjang banget ceritanya. Dan kita dulu sangat-sangat dekat, cuman ya dia bikin agency sendiri, jadi dia tuh lebih sibuk sama model, jadi pengen teman sama model, dan aku juga sibuk sama kuliah, jadi kayak kita udah jarang. Sekarang masih komunikasi, masih baik-baik aja, cuman ya jarang ketemu. Tapi nanti kita bikin video bareng buat kalian. Pokoknya aku balik ke cerita lagi. Aku udah sampai ke Bosnia. Aku tuh lagi mau mendarat landing. Pas aku udah sampai, aku dapat email dari Turki. Selamat, kamu dapat beasiswa di Turki, di salah satu universitas yang paling bagus di Turki. Astaga, itu kayak aku udah dapat ini, udah janji sama orang di Indonesia, terus aku baru dapat yang di Turki. Tapi gue gak peduli, gue akan ke Turki. Perasaan aku seperti itu. Oke, terus aku datang ke rumah, bla 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 bla. Terus orang tua aku kayak itu cuman punya 15 hari sebelum aku harus pergi ke Turki atau ke Indonesia. Jadi cuma 15 hari aku bisa di rumah dan harus pilih mau kemana. Terus orang tua aku suruh aku pikir dulu yang baik-baik. Kamu udah di Indonesia 5 bulan, kamu udah tahu seperti apa di sana. Ke Turki kita pernah cuma libur-libur, jadi kamu tuh jangan sampai kamu lebih dekat sama Turki karena kamu perasaan dari kecil, jadi kamu harus pilih yang benar. Oke, aku pikir-pikir, tapi aku di kepala aku masih mau ke Turki. Bukan berarti aku gak suka sama Indonesia. Sama Indonesia aku suka banget, cuman gara-gara pengalaman aku di sini sama orang yang jahat itu yang dari agency, jadi aku tuh kayak sedikit trauma. Jadi aku selalu pengen bilang aku mau ke Turki, tapi orang tua aku bisa lihat mereka tuh lebih mau aku ke Indonesia. Mereka bilang kamu udah 5 bulan di sana, udah terbiasa, harusnya sih kamu ke sana. Turki kan banyak terus attack, kamu takut apa, kamu bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kamu mending ke Indonesia. Mereka tuh kayak tetap suruh aku pilih sendiri, tapi cuma mereka kasih saran, pendapat mereka, kan aku nanya memang. Ya udah, terus aku tuh setiap kali udah kayak 3 hari sebelum aku harus berangkat, koper aku udah semua siap, tinggal berangkat, harus beli tiket ke Turki atau ke Indonesia, udah gitu doang. Sampai orang tua aku stres banget dan mereka bilang malam ini kamu harus ambil keputusan. Terus aku
datang di depan terus mereka pertama suruh aku di kamar aja, aku kunci diri sendiri di kamar, aku nangis berbanyak banget, nangis pikir ini itu, cari di internet yang lebih bagus yang mana, pokoknya drama banget. Orang tuh aku tunggu di ruangan tamu, ruangan keluarga. Ya udah aku keluar, sok udah tenang gitu. Kamu mau kemana katanya? Terus aku ngomong ke Indonesia. Setiap kali aku ngomong ke Indonesia, aku tuh nangis berat banget. Ini masih aku ingat banget karena aku tuh pengen banget ke Turki tetap. Cuman karena semua orang kayak juga keluarga aku, teman-teman aku semua mau aku ke Indonesia. Mereka lebih dukung Indonesia. Nangis nangis. Setiap kali aku bilang Indonesia, terus aku bilang ya udah kalau kamu ke Turki, ya Turki aja. Aku bilang enggak, aku mau ke Indonesia, tapi aku sedih banget. Terus sampai akhirnya mereka bilang oke, kamu punya sampai pagi, kamu pikir yang benar, terus pagi kita beli tiket. Ya udah, sampai aku malam itu post di Facebook, gila kayak orang gila. Aku di Facebook post, tolong teman-teman, menurut kalian aku dapat 2 beasiswa Turki sama Indonesia, menurut kalian aku harus kemana? Terus waktu itu sumpah aku tunggu satu pun orang bilang Turki. Kalau satu pun orang bilang Turki, aku pasti pilih Turki. Besok pagi aku bangun, buka Facebook, 80 lebih komentar. Aku buka satu persatu, Indonesia. Sampai 80 lebih komen itu semua Indonesia, gak ada orang mau ke Turki. Semua ngomong ngapain ke Turki lagi, masalah. Terus pokoknya semua ke Indonesia. Dan itu adalah waktu aku pilih, oke, aku akan ke Indonesia. Masih sedih, tapi ya udah, kayak semua suruh aku ke Indonesia, ya udah aku ke Indonesia. Terus aku akhirnya datang ke Indonesia, dan aku jujur, aku gak pernah nyesel, gak pernah regret. Iya, aku masih pikir kadang-kadang mungkin kampus yang di Turki mungkin lebih bagus, mungkin aku bisa jadi kayak ya, mungkin gak tahu di kampus bisa lebih senang di sana. Tapi aku gak pernah nyesel datang ke Indonesia, karena Indonesia jadi negara yang bikin aku gak tahu gimana, cinta banget sama dia, sayang banget. Dan kalau aku pergi ke Eropa buat libur, kangen banget sama Indonesia. Pokoknya gak pernah nyesel, gak pernah regret. Cuman itu ceritanya gimana caranya aku bisa ke Indonesia. Dan ini sekarang udah 4 tahun sejak pertama kali aku datang ke Indonesia, sama mungkin 3,5 tahun sejak aku udah mulai kuliah. Dan aku udah sidang, udah lulus. Rasanya aneh banget, dan aku tetap mau di Indonesia, dan aku akan tinggal di sini. Kalau pikirannya seperti ini, aku akan tinggal di sini seterusnya. Kalau kesana ke bosnya aku akan cuman libur mungkin, tapi buat sekarang aku pengen tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, bikin YouTube channel video-video di Indonesia buat kalian gitu. Pokoknya yang aku mau bilang sama kalian, jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Kalau kamu dapat kesempatan, jangan buang kesempatan itu, karena kesempatan itu mungkin aja gak pernah akan datang lagi. Jadi selalu ambil kesempatan, lakukan yang kamu pikir yang benar, dan semua akan jadi bagus. Pokoknya kayaknya cukup buat kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang sesuatu yang di dalam video ini atau sesuatu yang lain, kalian nanya aja di komen atau bisa DM aku. Dan udah segitu doang. Jangan lupa kalau suka video ini dan video yang lain, jangan lupa like, dan juga kalau gak suka tetap like aja. Dan jangan lupa komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Itu tinggal cuman pencet doang. Buat kalian gampang banget, sebentar doang, gak harus bayar. Buat aku berarti banget. Oke, kami sayang kalian. Dadah.